Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu dosen pengajar mata kuliah di Perning, Ibu Dr. Herlawati SSI MMMKOM, dan teman-teman sekalian, izinkan saya mempresentasikan mini project saya yang berjudul Analisis Komparatif Performa YOLO V8 dan YOLO V11 dalam deteksi otomatis pelanggaran helm. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Di sini saya menggunakan CRISP DM yang dimana ada 6 tahapan. Pertama adalah business understanding, kedua data understanding, ketiga data preparation, keempat modeling, kelima evaluation, yang terakhir adalah deployment. Selanjutnya business understanding. Tahap ini bertujuan untuk memahami permasalahan di lapangan, yaitu tingginya pelanggaran lalu lintas akibat pengendara yang tidak menggunakan helm, serta keterbatasan sistem pengawasan yang masih manual. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem deteksi otomatis menggunakan metode YOLO untuk mengidentifikasi pengendara yang menggunakan dan tidak menggunakan helm secara lebih cepat, efisien, dan akurat. Selanjutnya adalah data understanding. Pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform RoboFlow Universe. Dataset yang digunakan bernama Motorcycle Helmet dan dipublikasikan pada tanggal 26 Januari 2023. Dataset ini berisi kumpulan citra atau gambar pengendara sepeda atau sepeda motor yang digunakan untuk mendeteksi penggunaan helm. Deskripsi dataset. Dataset ini dirancang untuk mendukung tugas klasifikasi dan deteksi penggunaan helm dengan rincian sebagai berikut. Total data ada 629 gambar, jumlah kelas ada 2, yaitu with helmet dan without helmet. Format datanya adalah citra digital atau gambar, dan resolusi setelah pre-processing adalah 640 x 640 pixel. Untuk struktur kelasnya seperti tadi, ada 2 kelas ya, with helmet dan without helmet. Dan untuk pembagian dataset, untuk memastikan model dapat dilatih dan diuji secara objektif, dataset dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah training, yang kedua adalah validation, yang ketiga adalah testing. Jumlah gambar untuk training adalah 439 gambar, untuk validation adalah 121 gambar, dan untuk testing adalah 69 gambar. Dan berikut adalah presentasi pembagiannya. Adapun pembagian data ini berfungsi untuk 1. Data training digunakan untuk melatih model. Data validation digunakan untuk mengevaluasi performa selama pelatihan. Dan juga data testing digunakan untuk menguji performa akhir model. Selanjutnya adalah data preparation. Satu, proses akuisisi dan preprocessing data. Data diperoleh menggunakan platform RoboFlow melalui API dengan perintah sebagai berikut atau kode sebagai berikut. Dan perintah atau kode ini tidak hanya mengunduh data, tapi juga melakukan pipeline data preprocessing secara otomatis atau persiapan data secara otomatis. Apa itu? Yang pertama adalah resize, jadi dia otomatis resize ke 640 x 640, dan juga normalisasi nilai pixel disesuaikan agar cocok untuk deep learning. Selanjutnya adalah konversi anotasi yang langsung dilakukan dalam format YOLO TXT. Sinkronisasi label, setiap gambar dipastikan punya file label, dan split data yang sebelumnya saya sebutkan. Saat dataset diunduh dalam format YOLO V8, RoboFlow secara otomatis melakukan preparation. Selanjutnya adalah format dataset hasil preparation setelah diunduh. Struktur dataset menjadi seperti gambar yang dilihat, yang dimana ini semua otomatis langsung ada test, train, dan validation. Selanjutnya adalah modeling. Di sini ada alur modeling YOLO pada deteksi helmet. Yang pertama adalah dataset helmet. Habis itu memilih arsitektur yaitu model YOLO V8 atau YOLO V11. Selanjutnya dilakukan training dan validation. Setelah itu dilakukan uji atau testing pada model. Dan selanjutnya adalah penggunaan model atau deployment. Selanjutnya adalah modeling. 1. Pengunduhan dan import library pemodelan. Di sini kita mengimport YOLO, yang mana YOLO V8 dan juga YOLO V11. Selanjutnya adalah pengaturan hypermeter untuk keduanya. Yang pertama ini saya sama ya, pengguna settingannya. Untuk batch-nya sama-sama 16 dan epoch-nya juga sama 30, dan optimizer sebenarnya auto, dan dua-duanya di sini memilih Adam West secara otomatis. Dan ini merupakan modelingnya.
untuk kedua model. Selanjutnya inilah hasil training modeling. Di sini ada helmet YOLO V8 dan helmet YOLO 11 dan juga predict 2. Dan juga di sini adalah result CSV, result PNG dan juga wake base PT. Yang mana base PT ini adalah hasil terbaik pada epoch. Dan berikut adalah contoh sampel dari result CSV yang nantinya akan saya gunakan untuk evaluation. Dan ini adalah result training model YOLO V8 dan YOLO V11. Ini hasil prediknya. Selanjutnya adalah evaluation. Di sini ada metrik atau parameter dan ada YOLO V8, YOLO V11 dan unggul. Dan di sini ada epoch yang dimana YOLO V8 dengan epoch 24 berhasil menyentuh epoch yang terbaiknya. Sementara YOLO V11 harus mencapai epoch ke-29 yang dimana di sini YOLO V8 lebih unggul. Dan di precision di sini YOLO V11 unggul 1% dibandingkan YOLO V8. Dan selanjutnya di recall MAP 50 atau mean average precision di MIP 50 sampai 95 di sini didominasi oleh YOLO V8. Dan selanjutnya di loss metric di sini kembali lagi didominasi atau diungguli oleh YOLO V11 yang dimana dia lebih baik di trend box loss, trend class loss dan loss lainnya. Untuk metrik performa seperti precision, recall, MIP 50 dan MIP 5095 nilai yang lebih tinggi menunjukkan performa yang lebih baik. Nah, dan di sini YOLO V8 memiliki nilai lebih tinggi, maka YOLO V8 lebih unggul daripada YOLO V11. Untuk metrik loss seperti loss call, loss class, box close, di sini YOLO V11 lebih unggul ya dibandingkan YOLO V8. Tapi untuk deployment saya menggunakan YOLO V8 berdasarkan MIP. Ini adalah evaluation berdasarkan input gambar saya sendiri. Selanjutnya adalah deployment yang saya akan demonstrasikan. Ini browse file, set, dan otomatis ke detection. Selanjutnya ada snapshot. Di sini kita take foto dan langsung ke deteksi kalau saya tidak menggunakan helm. Dan untuk real time-nya tidak bisa karena saya menggunakan OBS untuk merekam presentasi saya. Selanjutnya, kesimpulan, sistem pendeteksi otomatis dapat membantu mengatasi keterbatasan pengawasan manual. Di sini berhasil menjawab permasalahan utama pada bab 1. Selanjutnya adalah model YOLO V8 mampu mendeteksi dan mengklasifikasi pengendara menggunakan helm dan tidak menggunakan helm. Dan kesimpulan nomor 3, integrasi model YOLO V8 dengan aplikasi Streamlit menunjukkan sistem dapat diimplementasikan secara praktis. Selanjutnya adalah saran. Di sini ada 3, yaitu aspek manajerial. Yang pertama, penyediaan fasilitas dan perangkat dibutuhkan komputer dengan spesifikasi memadai. 2, pelatihan penggunaan operator. Ketiga, pemeliharaan dan pembaruan sistem. Adapun saran aspek program, yaitu pengembangan fitur tambahan aplikasi Streamlit dapat ditingkatkan dengan fitur yang lebih baik. 2, peningkatan kapabilitas sistem. Ketiga, perbaikan antarmuka atau UI yang lebih interaktif. Selanjutnya ada aspek penelitian selanjutnya, perluasan dan variasi dataset. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar. Kedua, eksplorasi model dan teknik lanjutan dapat dikembangkan dengan mencoba YOLO versi terbaru. Dan ketiga, pengembangan implementasi lebih luas sistem dapat diuji pada perangkat real time seperti edge computing. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.